Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di acara Zoom ini, dan ini adalah acaramu, ini agendamu, ini kerinduan hatimu untuk berbicara kepada umatmu, kepada umat tebusanmu, putra-putrimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan hari ini biar Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, maupun seluruh anggota KKS yang mendengarkan firman hari ini. Engkau urapi setiap kami ya Bapa di surga, dengan kecerdasan ilahi, mampukan kami menangkap setiap firman yang harus kami terima hari ini. Dan biarlah hati kami ini menjadi seperti tanah yang subur, tanah yang gembur, sehingga setiap benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh terkoneksi dengan kerajaan surga. Kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan real, nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kerajaan surga turun menyertai kami. Kami mengalami surga real, kami mengalami Tuhan real. Itulah Tuhan kerinduan-Mu. Dan juga kami mengalami kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, beracarlah di tengah-tengah kami. Dan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri firman, yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, yang hendak menyesatkan kami, ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan hanya kuasa Roh Kudus, 7 api Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Para malaikat Tuhan berjaga-jaga sekeliling kami. Kami berdoa untuk sinyal semuanya terkoneksi dengan baik. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Hari ini saya akan sampaikan tentang menjadi pelaku firman dan mengalami firman ya. Sebetulnya sudah sangat sering ya, tetapi saya melihat masih ada banyak yang jatuh bangun ya. Masih banyak yang belum mengerti benar apa yang dimaksud sesungguhnya itu ngalami Tuhan, ngalami firman. Jadi masih yang namanya memakai pola saya mesti mencari hamba Tuhan, ya. Saya mesti didoakan, ya. Masih seperti ini. Saya melihat seperti ini, ya kan? Iya, betul ya? Masih suka Benar, cari benar. Tuhan. Nah, cari orang yang diurapi, ya. Yang cari yang terkenal di YouTube. Kejar itu. Nah, ini yang mari cara berpikir seperti ini yang mari kita beresi ya. Karena sesungguhnya Tuhan itu sangat mencintai seluruh keluarga KKS ya. Seluruh anak-anak Tuhan yang engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan itu sangat mengasihimu dan Dia rindu untuk memberikan semua yang Dia punya. Dahsyat. Semua yang Dia punya rindu diberikan kepada anak-anaknya. Itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu punya anak-anak ya punya anak-anak pasti toh rindu untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik, fasilitas apapun, entah itu sekolah, biaya sekolahnya sampai lulus, entah itu nanti biaya pernikahannya, semuanya Bapak Ibu sediakan, betul? Nah, itu Bapak kita di surga lebih daripada Bapak Ibu semuanya kebaikannya. Oke ya? Pahami ini dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, it's okay, dengarkan. Ya, saya tahu ada sebagian dari Bapak Ibu yang ikut Zoom hari ini yang engkau masih ya belum percaya 100% kepada Tuhan Yesus, tetapi dengarkan saja bahwa ini berlaku universal ya, berlaku untuk semuanya. Dan sekali lagi selalu saya ingatkan bahwa Tuhan tidak membawa agama. Tuhan itu tidak membawa agama, Tuhan itu membawa pengampunan, Tuhan itu membawa keselamatan. Nah, ini dulu yang dipegang ya. Yuk kita mulai. Masih ingat Yohanes 1 ayat 1? Ayo, apa itu Yohanes 1 ayat 1?
Masih ingat? Terus buka-buka. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. ya, firman itu adalah Allah. Pegang dulu ini ya. Firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu yang masih malas membaca Alkitab, bertobatlah. Pak Edi sakit ya matanya ya. Pak Edi sakit. Oke, siapapun hari ini yang sakit, siapapun hari ini yang mengalami banyak babak belur, dengarkan ini nanti. Saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana kita mendapatkan semua janji Tuhan. Oke ya, bahwa firman itu adalah Allah. Coba baca di Yohanes 6 ayat 63. Buka semuanya di Yohanes 6 ayat 63. Sudah ketemu semua? Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan Yohanes 6 ayat 63? Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Oke. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya mau kita semangat ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang ngeroh-ngeroh ya. Saya mendengar suara Tuhan, saya melihat ini ngeroh ya di YouTube maupun mungkin di dalam persekutuan-persekutuan. Hati-hati dengan semua yang berbau roh ya. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari berpegangan lagi, berpedoman lagi kepada firman Tuhan. Karena dibilang di sini di Yohanes 6:63 hafalkan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi waktu saya memperkatakan firman, saya hidup sesuai dengan firman, maka saya sedang hidup di dalam roh. Ya, waktu saya hidup di dalam roh, maka saya satu frekuensi dengan Allah yang adalah roh. Allah itu roh kan? Allah roh tidak kelihatan. Surga itu juga roh tidak kelihatan. Oke. Tapi kalau saya hidup di dalam daging, saya masih pemarah, saya masih emosional, saya masih ketakutan, saya masih melakukan banyak dosa, gitu ya. Maka saya hidup di dalam daging. Waktu saya hidup di dalam daging, saya berseru, berdoa itu konslet hubungannya. Enggak akan terdengar. Sudah jelas, Bu, saya sudah paham itu. Ya, sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, berarti kalau saya hidup di dalam roh, saya bisa menemui Allah yang adalah roh. Tidak perlu panggil-panggil hamba Tuhan, karena saya sudah hidup di dalam roh. Oke, dan itu kita berarti sudah menjadi terkoneksi dengan kebenaran, terkoneksi dengan surga, dan saya mengucap apapun dan saya berseru Tuhan, maka Tuhan mendengar. Karena frekuensi saya sudah saya samakan dengan Allah yang adalah roh. Amin. Yuk, paham. Sekarang ya, saya mau beri gambaran begini. Bapak Ibu tadi sudah paham apa yang saya sampaikan. Aku udah paham, Bu. Ibu tuh pasti kan ngajari hiduplah di dalam roh. Ibu tuh kan ngajari 3 kabel. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Aku udah apal, Bu. Gitu kan? Ya. Tapi masalahnya
Aku belum mengalami yang namanya surga itu menyentuh saya. Padahal kabelnya sudah tak colok-colokkan 3-nya. Aku masih sakit, aku masih kepahitan, aku masih kekurangan, keluargaku masih berantakan, anak-anakku anak memberontak, ya kan, istriku selingkuh. Terus kemudian ada sakit penyakit yang bertubi-tubi datang ke dalam keluarga saya. Betul nggak? Saya mau kasih lihat di Yehezkiel 47. Waktu itu beberapa bulan yang lalu saya pernah membahasnya, tetapi dalam konteks yang berbeda hari ini, karena Tuhan singkapan sesuatu yang berbeda. Yehezkiel 47, kalau Bapak Ibu pelajari, itu kan ada air yang mengalir dari bait Allah. Ya, ada sungai yang mengalir dari bait Allah. Pertamanya satu ukurannya di mata kaki, kemudian di lutut, kemudian di pinggang, kemudian di seluruh badan. Artinya kita bisa berenang di dalam air tersebut. Waktu itu saya sampaikan bahwa ini bicara tentang level keintimanmu dengan Tuhan. Ya, kalau engkau masih di satu mata kaki, artinya kamu masih bisa keluar dari hadirat Tuhan dan bermain-main dengan dosa. Tapi waktu engkau sudah mulai masuk di dalam keintimanmu, hubunganmu dengan Tuhan sudah mulai masuk di lutut, engkau mulai berjalan mengalir dengan Tuhan, tapi masih bisa keluar dari hadirat Tuhan, masih bisa hidup dalam daging. Waktu mulai sepinggang, waktu mulai air itu mulai sepinggang, mulai sebadan, kita sudah hendak yang namanya sudah terbawa arusnya Tuhan, sudah menjadi satu dengan kehendak Tuhan, dengan firman-Nya. Jadi sudah yang namanya tenggelam di dalam Tuhan. Engkau sudah tidak bisa lagi timbul dagingmu, tidak bisa lagi hidup di dalam daging karena sudah tenggelam. Nah, itu waktu itu di Yehezkiel 47. Tetapi hari ini saya dibukakan sesuatu yang sebetulnya sedang banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, engkau sudah pergi ibadah kemana-mana. Engkau ikut ibadah dari pagi sampai malam. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nanti hari Minggu ibadah lagi. Tapi keluargamu masih berantakan. Ekonomimu masih berantakan. Engkau tidak ngalami Tuhan. Proses, Bu, prosesmu kelamaan. Betul nggak? Nah, mari kita lihat di Yehezkiel 47 ayat 9. Yehezkiel 47 ayat 9. Sudah semua dapat? Yehezkiel 47 ayat 9. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Yehezkiel 47 ayat 9. Pelan-pelan baca dengan dihayati, dengan minta pemahaman yang dari Tuhan. Waktu air itu mulai mengalir, ya, mengalir. Terus kemudian air yang mengaliri sekelilingnya itu. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Artinya, waktu air dari bait Allah itu, dari surga itu mengalir ke dalam keluargamu, mengalir di dalam aspek kehidupanmu, dalam ekonomimu, di dalam keluargamu, di dalam anak-anakmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Ada yang namanya kehidupan yang mengalami progres. Di sana hidup. Yang namanya hidup itu bertumbuh, bertambah banyak. Multiplikasi, bertambah banyak.
Kalau tidak ada bertambah banyak, tidak ada bertambah besar, tapi yang ada adalah stuck atau cenderung turun. Jangan-jangan air dari bait Allah itu tidak mengalir ke dalam dirimu, dalam keluargamu. Meskipun Bapak Ibu rajin ibadah, meskipun Bapak Ibu pergi ibadah sana sini, tetapi dari ruang tahta tidak ada aliran air hidup mengalir di dalam rumah tanggamu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal kabelnya nyolok. Aku sudah mengikuti seperti yang nasihatnya Bu Ana. Katanya 3 kabelnya harus nyolok. Saya hidup dalam kebenaran. Saya hidup di dalam damai sejahtera. Saya hidup di dalam sukacita. Terus saya ibadah. Itu kadang-kadang begini loh Bu, Bapak Ibu. Yang saya temui waktu saya mengkonselingi seseorang ya. Ini ibadahnya keren banget loh. Ke sana ke sini diikuti. Sebetulnya harusnya keren. Tapi kenapa aliran dari atas itu tidak bisa ngalir? Rupanya masih ada di dalam dirinya yang dia itu belum bersih benar gitu loh. Walaupun dia sudah menjaga tidak marah, aku berusaha untuk tidak marah, ya kan? Menjaga kabel damai sejahtera. Aku berusaha untuk sukacita, walaupun suamiku misu-misui aku. Apa sih misu-misui? Apa sih misu-misui? Kata-kata kasar kepadaku, aku dimaki-maki. Aku dimaki-maki. Aku berusaha untuk damai sejahtera. Aku tetap sukacita. Ya, aku tetap sukacita. Saya sudah berusaha untuk menjaga 3 itu. Tetapi kenapa aliran dari atas itu tidak bisa ngalir masuk ke dalam keluargaku, di dalam kehidupanku. Suamiku masih selingkuh, anak-anakku masih pemberontak. Apa? Coba pelajari juga lagi di Yeskiel 47 ayat 12. 47 ayat 12. Coba ditampilkan Mbak Novi. 47 ayat 12. Sudah? Ada yang mau bantu membaca? Ada yang mau bantu baca? Yeskiel 47 ayat 12. Kenapa silent semuanya ya? Yeskiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, di situ berarti ada sesuatu yang berbuah lebih banyak setiap bulan ya. Setiap bulan ada sesuatu yang naik ya, betul ya? Karena dialiri oleh air dari bait Allah tadi. Air dari bait Allah tadi. Demikian pula ketika kita ini benar-benar yang namanya sudah berada di pijakan yang benar di dalam hukum roh dan kehidupan, di dalam hukum roh dan kebenaran, engkau sudah benar-benar berpijak di situ. Ya, sudah benar-benar berada di situ. Engkau sudah mengerti bahwa Allah yang aku sembah ini adalah Allah yang adalah roh. Dan aku hidup di dalam roh. Aku hidup di dalam firman. Ya. Terus kemudian Tuhan, mari Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong aku untuk menyelesaikan seluruh masalahku. Dan kenapa tidak ada terjadi sesuatu? Seringkali tanpa kita sadari,
masih ada kuasa kegelapan atau error tersembunyi yang kita simpan, atau selubung-selubung yang masih menghalangi kita, sehingga apa yang Tuhan sedang ingin alirkan itu tidak bisa mengalir. Bisa terjadi sedemikian karena apa? Karena kita masih ada khawatir, karena kita masih belum deklarasi mengatakan setiap kutuk di dalam hidupku, kutuk kemiskinan, kutuk dari nenek moyang yang melakukan perjanjian-perjanjian dengan dewa-dewa, atau mungkin dulu saya adalah orang Buddha yang menyembah dewa-dewa, dan dewa-dewa itu ternyata masih mencengkeram di dalam diri saya. Karena dulu saya melakukan saya percaya dengan mereka. Dan saya belum deklarasi membatalkannya. Padahal saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang sabar, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam sukacita. Waktu saya belum membatalkannya itu, maka itu seperti masih ada selubung. Sehingga aliran dari ruang tahta itu, aliran kehidupan, berkat dari surga itu tidak bisa mengalir di dalam diri kita. Apa saja itu yang menghalangi? Satu, paradigma yang salah. Cara berpikir yang salah dari kebenaran firman Tuhan. Engkau mungkin diajari oleh pemimpinmu satu firman yang membingungkan. Firman ini ditangkap sama hamba Tuhan ini kok diterjemahkan seperti ini ya, jadi bingung. Nah, ini paradigmanya, cara berpikirnya jadi bingung, kacau. Cara menangkapnya jadi kacau. Ya. Satu, dari paradigma. Yang kedua, itu tadi masih banyak kutuk yang belum selesai. Oleh karena kita melakukan perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan. Yang ketiga, karena kita masih sering khawatir, masih sering takut, masih sering banyak hal secara daging yang masih nongol-nongol terus. Gitu ya. Saya pergi ibadah ke sana. Ini lihat tangan yang di atas ini ya. Ini dari surga akan mengalirkan semua yang kau butuhkan, semua yang Bapak Ibu butuhkan, apapun, keberhasilan apapun, dari surga akan mengalir. Terus kita ini berusaha untuk sudah sih, kabelnya sudah sih, gitu ya. Terus kita ibadah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Rajin sekali. Ini mau ngalir. Tetapi masih ada yang namanya yang tidak kita sadari, yaitu perjanjian-perjanjian tadi loh, dengan kuasa gelap. Bisa terjadi dari nenek moyang kita yang kita tidak sadari. Ya. Jingga roh itu sebetulnya mencengkeram kita, tapi kita nggak sadar. Itu yang mencuri. Atau paradigma kita yang salah tentang firman Tuhan. Cara berpikir kita yang salah tentang firman Tuhan. Oleh karena engkau sedang, hamba Tuhan yang ini mengatakan gini, ini mengatakan ini, bingung. Nah, bagaimana caranya mengatasi saya dengan kebingungan, kok hamba Tuhan yang ini ngajari ini, yang ini ngajari ini, yang benar itu yang mana? Duduklah diam. Setiap firman yang kita tangkap itu sesuai dengan level kita di saat itu. Ya, mungkin hamba Tuhan itu sudah levelnya tingkat tinggi sehingga engkau mendapatkan firman itu susah mengerti. Ya udah tangkap dulu. Tapi duduk diam dulu. Tuhan, ini maksudnya gimana? Nanti Roh Kudus akan mengarahkan Bapak Ibu kepada sesuatu yang membuat engkau damai, tidak pusing, tidak bingung. Ya, sesuai level masing-masing. Tapi kalau hamba Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang benar, tetapi levelnya sudah tinggi, engkau juga levelnya sudah tinggi, bisa nangkap gitu loh. Ada juga hamba Tuhan yang memiliki paradigma yang salah, sehingga dia mengajarkan sesuatu yang salah. Engkau menjadi tidak damai sejahtera. Nah itu lupakan. Lupakan. Karena nanti akan menjadi bingung. Kok aku diajari gini sama hamba Tuhan ini ya? Kok aku nggak ngerti ya?
Nah, ini hal-hal seperti ini menghambat yang dari surga yang mau turun itu, yang hendak mencurahkan air seperti yang di bait Allah itu tadi. Yang sakit masih saja sakit. Yang berbeban berat masih saja berbeban berat. Ya toh? Yang manifestasi masih suka manifestasi, masih dalam hadirat Tuhan kejang-kejang kayak gitu. Oke. Yohanes 6 ayat 35. Matius 4 ayat 4. Ada yang mau bacakan? Yohanes 6 ayat 35. Atau gak ada ya? Yohanes 6 ayat Yohanes 35. Iya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tidak akan haus lagi. Artinya aliran-aliran kehidupan itu dialirkan kepada kita. Sebetulnya firman itu adalah air kehidupan. Ya, engkau penuh dengan firman. Ada aliran kehidupan yang nanti tiba-tiba di dalam dirimu akan memancar air kehidupan itu. Waktu engkau sudah terhubung dengan ruang tahta, aliran dari air dari ruang tahta tadi, aliran dari ruang tahta tadi mengalir ke dalam dirimu, ya. Dari situ akan memancar aliran kehidupan. Sehingga sekelilingmu juga akan mengalami kehidupan. Dibutuhkan siapa? Saya dulu yang terhubung dengan aliran kehidupan. Sehingga keluarga saya mengalami kehidupan. Dibutuhkan apa? Sekali lagi, saya dulu yang terhubung dengan ruang tahta. Saya sudah tidak lagi ada ikatan. Saya tidak kepahitan, saya sudah mengampuni, saya sudah selesaikan kutuk-kutuk di atas saya. Darah saya bersih, tidak ada lagi tuntutan iblis. Saya terhubung dengan ruang tahta. Ada di dalam diri saya ini aliran dari ruang tahta ini. Jadi mata air. Putus-putus, Bu. Tolong diulang. Putus. Ya, putus-putus. Bu Ana. Sinyalnya kurang, Bu Ana. Saya ulang ya. Saya ulang. Tes, sudah dengar semuanya? Ya. Udah. Karena ini rumahnya nggak ada wifi ya, jadi mesti bersabar ya, karena saya di Jakarta bukan di Semarang, nggak ada wifi. Jadi semuanya harus sabar. Saya ulang. Kenapa di dalam keluargaku tidak mengalami progres seperti janji-janji Tuhan? Ya, karena saya sendiri yang seharusnya sudah terhubung dengan Tuhan, saya sudah menjagai kabel. Ternyata masih ada roh-roh dunia yang gelap itu menguasai saya. Saya masih ada ikatan dengan nenek moyang, saya masih ada kutuk, saya masih kepahitan, saya masih. Jadi itu mesti dibereskan sungguh-sungguh.
Ya, dibereskan sungguh-sungguh. Bagaimana cara membereskannya? Waktu engkau perjamuan kudus atau waktu engkau berdoa, Tuhan, katamu Tuhan, segala kutuk di dalam kehidupanku itu sudah kau selesaikan di atas kayu salib. Engkau di atas kayu salib menyelesaikan kutuk dalam hidupku. Bersihkan aku Tuhan dari setiap tuntutan iblis. Oleh karena nenek moyangku pernah melakukan ritual-ritual. Atau aku sendiri dulu Tuhan adalah orang yang menyembah dewa-dewa. Atau aku dulu Tuhan suka pergi ke dukun-dukun. Ada begitu banyak dosaku Tuhan. Dan hari ini iblis benar-benar nuntut hidupku. Tuhan, please Tuhan. Ampuni aku, bersihkan aku, tahirkan aku, semua kutuk selesai hari ini. Engkau harus terus berapi-api seperti itu. Ya, sudah gitu selesai. Dan tolong ya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, nggak usah nunggu dilayani oleh hamba Tuhan. Waktu Roh Kudus mengingatkan, oh ya dulu aku tuh nyembah Kuan Im. Oh ya dulu tuh aku pernah cari jimat-jimat, pernah cari pesugihan, pernah gini. Tuhan, ampuni aku, berlaku buat semuanya. Engkau Muslim atau engkau Buddha, berlaku buat semuanya. Katakan, Tuhan yang menciptakan alam semesta, ampuni aku. Karena waktu itu aku melakukan ritual-ritual seperti ini. Dan hari ini, kutuk itu melekat di dalam diriku. Ampuni aku, bersihkan aku dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib. Dosaku tidak dibasuh dengan darah binatang, tidak dibasuh dengan darah domba, tetapi dosaku diampuni dengan darah Tuhan sendiri yang naik di atas kayu salib, membersihkan setiap kutuk di dalam hidupku, setiap perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan oleh nenek moyangku, sehingga hari ini aku mengalami kemiskinan, sehingga hari ini anak-anakku mengalami sakit penyakit tidak habis-habisnya. Oh Tuhan, hari ini selesai di dalam nama Yesus. Engkau harus berkata seperti itu sendiri, tidak perlu tunggu hamba Tuhan melayanimu. Doakan itu setiap hari. Doakan setiap hari. Doakan setiap hari atas dirimu sendiri. Nah, waktu engkau sudah melakukan seperti itu, ya, contohnya misalnya nenek moyang di atasmu suka berzinah, Bapak Ibu, suka berzinah, suka selingkuh, kawin cerai. Dan itu kutuknya menimpa ke Bapak Ibu semuanya, ya. Engkau katakan, Tuhan, semua kutuk perceraian, semua kutuk perzinahan selesai atas keluargaku, atas hidupku, atas anak-anakku dalam nama Tuhan Yesus. Selesai, ya. Darah-Mu di atas kayu salib membebaskan aku dari kutuk perzinahan. Katakan seperti itu, katakan seperti itu. Atau mungkin kutuk sakit penyakit. Di atasmu selalu ada yang sakit diabetes, selalu sakit kanker, selalu sakit apapun sakit penyakit. Hari ini selesai Tuhan. Katamu Tuhan di atas kayu salib. Semua sakit penyakit kelemahan tubuhku sudah diangkat di atas kayu salib. Hari ini semua yang sakit, yang terus sakit badanmu. Katakan, Tuhan di atas kayu salib, bukankah Engkau sudah menyelesaikan semuanya? Sakit penyakitku selesai, atas anak-anakku juga Tuhan, kutuk sakit penyakit ini selesai. Semua selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan seperti itu setiap hari. Nah, tuh, Bapak Ibu, sebagai orang yang hari ini mendengarkan Zoom ini, engkau berkata seperti itu, maka ada yang namanya selubung-selubung itu dibuka. Ya, semua yang menyebabkan aliran dari surga tidak bisa ngalir di dalam dirimu, itu seperti dibuka. Dan apapun yang sudah engkau terima lewat ibadah-ibadah yang sudah setiap hari engkau kerjakan, itu engkau mulai ngerti, engkau mulai paham. Dan itu mulai ada aliran dari surga ngalir. Terus ngalir. Akhirnya di dalam dirimu akan ada sup mata air. Engkau akan mengalami kesembuhan. Dan anak-anakmu mengalami kesembuhan. Suamimu dipulihkan. Seluruh keluargamu dipulihkan. Artinya harus ada satu orang yang terhubung. Betul? Satu orang yang benar-benar, Tuhan, please, ampuni. Terus sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Maka engkau bisa membawa pemulihan di dalam keluargamu, bahkan di dalam hidupmu sendiri. Ada aliran-aliran kehidupan.
Sampai di sini paham? Tadi pertanyaannya, kenapa aku sudah ibadah dari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Minggu ibadah lagi? Kenapa aku tidak breakthrough dalam segala hal? Yang ada cuma capek dan frustasi. Pertama, karena masih ada di dalam diri kita ini selubung-selubung. Selubung-selubung itu apa? Yang menghambat berkat itu turun. Padahal aku udah belajar 3 kabel. Selubung-selubung itu bukalah. Apa itu selubung-selubung? Masih ada kutuk yang belum selesai. Masih ada tuntutan iblis yang belum selesai. Paradigmamu tentang firman Tuhan salah. Sikap hatimu salah. Aku sudah mengampuni. Ya, mulutmu mengampuni. Hatimu masih sakit. Setiap kali melihat dia pulang malam, wah lintasan-lintas, wah dia pasti begini. Nah itu contoh seperti itu. Padahal saya sudah menjaga hati saya. Tapi waktu peristiwa itu terjadi lagi, kok kembali lagi, konslet lagi. Contohnya seperti itu. Sampai di sini paham? Yang belum breakthrough keuangan. Yang belum breakthrough keuangan. Yang masih dompetnya masih isinya 5.000 doang. Ibu jangan menghina saya dong. Duh, saya juga pernah ngalami. Duit saya cuma 5.000 doang di dompet. Gimana ceritanya Tuhan? Anakku 3 di Jakarta pula. Duit tinggal 5.000. Bagaimana ceritanya? Ya kan? Yang duitnya tinggal 5.000. Bagaimana caranya, Bu? Ya itu tadi. Beresi kutuk kemiskinan di dalam dirimu. Dulu mungkin orang tuamu pernah melakukan bangkrut, ya, kutuk kebangkrutan, dan itu menimpa terus. Itu kutuk namanya. Hancurkan semua kutuk kebangkrutan. Dulu mungkin orang tuamu pernah meminta kekayaan kepada di gunung-gunung kawi, atau pokoknya ke dukun-dukun minta kekayaan. Nah, kekayaan itu berarti semua kekayaan dari anak keturunannya itu sudah disedot untuk dia nikmati sendiri, sehingga saat ini engkau miskin. Bagaimana caranya menghancurkan kutuk itu? Ya udah, ucapkan kutuk itu sampai engkau breakthrough, duitmu tidak tinggal 5.000 doang, tapi 500 miliar, 500 juta kayak gitu ya. Gitu loh, sehingga bisa memberkati sekelilingmu. Ya kan? Enggak sungguh-sungguh terus. Sungguh terus. Gimana sih ceritanya ini? Sungguh. Padahal sangat mudah engkau untuk mendapatkan semua yang sudah Tuhan sediakan. Cukup yang namanya engkau deklarasi menghancurkan kutuk. Bu, saya itu sudah doa menghancurkan kutuk. Tapi kok saya masih miskin, saya masih sakit-sakitan, miskin dulu ya. Saya masih miskin, duitnya memang benar Bu, cuma tinggal 5.000. Pijakanmu salah. Pijakan. Engkau deklarasi, tetapi engkau masih pahit. Engkau deklarasi, tapi engkau masih marah. Masih di dalam daging, sehingga nggak connect gitu loh. Kayak gitu terus ya, ulang-ulang terus kayak gitu, Ibu Ana cerita. Lah memang kayak gitu terus. Itu nanti ini dasar-dasar yang sedang saya bagikan. Sampai saya mau melihat Bapak Ibu mengalami yang namanya surga real. Ya, tidak ada lagi yang sakit-sakit. Tidak ada lagi yang sakit sembuh. Bu, bisakah yang sudah terkapar kayak gini nih sembuh? Bisa. Kenapa kok dia enggak? Ya, makanya toh harus ada satu orang yang terhubung dengan surga. Bu, Ibu aja yang kan Ibu yang sudah terhubung dengan surga, doakan saya. Gitu kan? Itu tuh nanti kayak gini. Ini aliran mau ngalir. Tapi harus nunggu yang namanya hamba Tuhan mendoakan baru ngalir. Nanti kalau sudah nggak didoakan, ya terpisah hubungannya dengan hamba Tuhan itu, ya macet lagi. Rolnya macet lagi. Mudeng ya? Bapak Ibu
yang terus-menerus menunggu didoakan hamba Tuhan. Memang benar kamu didoakan hamba Tuhan itu seperti aliran dari surga itu turun ngalir ke kita gitu kan ya. Tapi waktu detik hamba Tuhan itu tidak mendoakan kau. Ini lepas. Nggak ada lagi aliran. Nunggu lagi hamba Tuhan mendoakan. Kan repot. Betul nggak? Oke. Cukup segini.